Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa bersua kembali, bermajlis bersama, belajar bersama, yakni mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu agama kita, yakni belajar ilmu fikih. Dan alhamdulillah kita sudah berlangsung lama membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dan sekarang masuk di kitab Zakat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya yang setia, yang bersabar meniti jalannya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Pada petang hari ini kita melanjutkan masih membahas bab zakat, dan kita masuk di zakat. Terakhir kita masuk di bab zakat hasil bumi, hasil bumi, yakni zakat apa? Biji-bijian dan buah-buahan, biji-bijian dan buah-buahan. Tentunya sudah berlalu juga zakat emas dan perak, kemudian zakat barang perdagangan. Ya. Jangan sampai terlupakan. Sudah belajar jauh tapi yang dulu-dulu malah lupa. Tapi itu biasa. Iya, biasa. Jamaah rahimakumullah, kemarin di pertemuan yang terakhir, yakni kita membahas tentang zakat hasil bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan. Di antaranya di antaranya biji-bijian yang ada zakat padanya gandum, kemudian beras, disebutkan kemarin jagung juga. Ya, ini menurut mazhab penulis di sini. Ya, menurut pendapat penulis di sini. Intinya beras masuk, beras masuk. Baik mazhab Hambali, Imam Ahmad maupun Syafi'i, beras ini masuk tergolong harta yang ada zakat padanya. Ya, ada zakat padanya ketika panen. Kemudian untuk buah-buahan yang ada zakatnya, ini cuma tamar, yakni kurma kering, dan zabib, yakni kismis, anggur kering. Ya, cuma itu. Selainnya tidak ada. Dan kemarin dipersyaratkan padanya itu sampai nisabnya, ada nisabnya, batasan minimal ketika ditakar sudah ada yang berbuah, yang sebagiannya sudah ada yang masak, kemudian ditakar oleh seorang yang sudah terbiasa, apakah panennya nanti bisa sampai nisab atau tidak. Iya. Jadi ketika sudah mulai berbuah, sudah mulai masak sebagiannya, maka sudah mulai diperkirakan hasilnya apakah nanti sampai nisab atau tidak. Nisabnya berapa kemarin?
Kalau dihitung kiloan 612 kilo untuk gandum. Untuk beras berapa? Karena yang di hadapan kita beras. Iya, 900 bagi yang apa? Menakar iya 3 kilo. Amannya kalau mau menakar untuk zakat ya diambil yang lebih bawah saja biar dia bersegera untuk mengeluarkan zakatnya. Iya. Lebih aman, lebih aman. Ya, ini di angka 2,1 kilo ketika untuk beras. Jadi apa? 630 kilo. Ya, 630 kilo ini ukuran apa? Aman. Ketika panen beras kok nyampe 630 kilo, maka apa? Hendaknya dikeluarkan zakatnya. Beras tanpa kulit ya, beras tanpa kulit. Beras tanpa kulit. Kalau nanti ada kulitnya beda. Ya. Jadi yang dihitung berasnya saja, yang dimakan saja, bukan sama kulitnya. Ini nisabnya, harus sampai nisab. Kemudian syarat yang kedua yakni ketika apa? Matang sebagian dan ditakar sampai dengan nisab, ini masih memiliki apa? Masih ada di tangan dia. Masih ada di tangan dia. Maksudnya dia masih menjadi pemiliknya. Paham nggak ini? Ya. Karena kemarin ada waktu kewajiban dan ada dua waktu mengeluarkan zakatnya. Kapan waktu diwajibkan zakat hasil panen ini dan kapan waktu menunaikan zakatnya. Terkena kewajiban zakat, yakni ketika sudah matang sebagian tadi, ada 2 biji atau 3 biji atau sebagian saja, ada yang sudah suluh, sudah matang. Kalau beras ada yang sudah mengeras, kemudian ditakar oleh orang yang biasa memperkirakan nanti sampai nisabnya, maka ketika itu, ketika sudah matang sebagian dan diperkirakan sudah sampai nisabnya, maka sudah ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Adapun kapan mengeluarkan zakatnya ya nanti ketika sudah panen. Ya, ketika sudah panen. Jadi nanti kok sebelum panen ternyata dijual tanahnya, maka dia apa? Masih ada kewajiban mengeluarkan zakat walaupun sudah dijual tanahnya ini atau padinya. Jadi yang apa? Mengeluarkan zakatnya masih si pemilik tanamannya. Karena sudah dikenai kewajiban zakat di awal mulai sebagian berasnya ini mengeras. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada zakat hasil bumi ini. Yakni al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, yakni fi miqdaril wajib. Yakni tentang ukuran wajib zakatnya, berapa zakatnya yang harus dikeluarkan. Wal wajibu fil hububi was thimari al-ushru fi ma sukiya bila kulfatin. Wajib mengeluarkan zakatnya pada biji-bijian dan buah-buahan tadi, yakni al-ushru, sepersepuluhnya. Sepersepuluh. Berarti berapa persen? Kalau sepersepuluh berapa persen? 10? 10%. Yang dikeluarkan 10%. Sepersepuluhnya. Ketika hasil panennya itu, tanamannya itu, sukia, diairi dengan tanpa beban biaya. Tidak ada beban biaya di dalam mengairinya, mengirigasinya. Jadi ketika menanam padinya itu, dalam hal irigasi, dia tidak ada beban biaya. Tidak mengeluarkan tenaga yang berat untuk membuat irigasi. Untuk apa? Membawa air ke tanamannya. Bi an kanat asariyatan. Yakni dengan salah satu contohnya dengan tanaman itu apa? Dengan akarnya sendiri dia bisa mengambil air sendiri.
Misalnya di tempat kita sawah, tanaman padinya ini sudah ada lubang airnya yang mengalir di sekitar padinya, maka tidak perlu repot-repot yang punya sawah membuat jalur irigasi sendiri. Air mengalir di samping sawah, kemudian tanaman padinya itu mengambil airnya sendiri. Tapi susah kalau padi, biasanya yang pohon kurma aja yang dia lebih besar, kemudian dibikin di sela-selanya ada irigasi, ada sungainya, dia ngambil air sendiri dengan akarnya. Iya, dengan akarnya, karena akarnya lebih besar. Iya. Baik musim penghujan ataupun tidak, kalau masih ada irigasinya mengalir, berarti dia dianggap Ya dianggap ini tidak ada beban biaya. Kecuali dia nanti pakai mesin, pakai pompa air. Dia pakai pompa air, namanya pompa air ya ada modalnya, ada bensin, dia ngisi bensin. Ini beda lagi nanti. Atau dia harus menimba air, ngambil air dari sumur, diusung sendiri bawa ke pohonnya misalnya. Maka ini juga beda, dibedakan ukuran zakatnya. Yang dibahas yang pertama ini yang 1/10 ini Yang tanpa beban, tanpa biaya. Ya. Tidak ada beban, tidak ada biaya. Jadi tanaman itu dengan mudahnya mengambil air sendirinya. Autusqa bima'il uyun, atau diairi dengan mata air atau sungai. Ada sungai yang lewat, tinggal pemiliknya membuka buat jalan air masuk. Nah, ini termasuk dianggap tidak ada beban biaya ketika irigasinya dengan cara seperti itu. Maka ketika panen nanti zakat yang dikeluarkan 1/10-nya. Kemudian wa nisful usri, dan 1/20-nya, yakni berapa persen? 5%, fima suqiya bi mu'natin, yakni di dalam tanaman yang diairi dengan adanya beban biaya. Ada beban atau ada biaya. Bi an kanat tusqa bid-dila'i was-sawani wa nahwiha. Yakni dengan cara pepohonan itu atau tanaman itu diairi dengan cara mengambil air dengan timba. Pemiliknya dia harus bekerja keras mengambil air dari sumur misalnya dengan timbanya, kemudian dibawa ke perkebunannya, kemudian ini terhitung ada beban di sana. Maka zakat dikeluarkannya 5%-nya, 1/20-nya. Atau bisawani, dengan membawa unta. Jadi ngambil air kemudian disuruh ngangkut unta. Atau kalau kita pakai tosa, ada air pakai tosa dibawa ke ladangnya, kemudian baru disiramkan, maka ini terkena biaya 5%-nya. Zakat yang dikeluarkan 5%-nya. Atau yang semisalnya, yang di sana ada beban biaya, repot. Maka zakat yang dikeluarkan 5%. Dan ini terkait dengan irigasi. Kalau biaya itu dikeluarkan untuk pupuk misalnya, atau untuk membayar ketika panen, untuk membayar ketika nanam dan seterusnya, ini tidak dianggap. Walaupun dia mengeluarkan biaya di situ. Yang dianggap menjadi acuan ini masalah irigasinya, airnya. Ya. Yang jadi membedakan berapa zakat yang dikeluarkan, yakni masalah irigasinya. Apakah irigasinya ini dengan beban biaya yang banyak atau tidak?
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama'u wal anharu wal uyunu aw kana ba'lan al usyru." Di dalam tanaman atau apa-apa tumbuhan yang diairi dengan sama, yakni awan hujan, dengan hujan, dan sungai-sungai dan mata air, atau dengan akarnya sendiri dia mencari airnya, pohonan itu, tanaman itu, maka zakatnya al-usyr, yakni 1/10. Wa fima suqiya bisawani awin nadhi, dan di dalam tanaman atau tumbuhan yang diairi dengan menggunakan unta, sawani, wan nadah ini sama, ini juga unta, maka nisful usyri, yakni 1/20-nya, yakni 5%-nya dikeluarkan zakatnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Ya. Jadi itu ukuran zakat yang dikeluarkan dalam hasil kebun, 1/10 atau 1/20-nya dari apa, takarannya tadi, dari takaran seseorang yang sudah menakar apa, sebelum masa panennya. Ya. Selesai masalah zakat hasil bumi, maksud dari hasil apa, dari buah-buahan dan biji-bijian. Pembahasannya sampai di situ. Kemudian masalah yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah fi zakatil asal. Di sini ada tambahan, yakni tentang zakat madu. Tentang zakat madu. Apakah madu ini ada zakatnya atau tidak? Ternak apa? Ternak madu, ternak lebah, kemudian apa? Dia panen madunya. Eh. Apakah ketika panen dan itu apa? Pemiliknya ini ada zakatnya, mengeluarkan zakatnya atau tidak? Dikatakan di sini, haka Ibnu Abdul Bar rahimallah anil jumhur. Ibnu Abdul Bar rahimallah, beliau menceritakan atau menyebutkan dari jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, annahu la zakata fi, bahwasannya tidak ada zakat pada madu ini. Tidak ada zakat walaupun hasil madunya banyak. Walaupun hasil madunya banyak, tidak ada zakat padanya. Wa huwal adharu, dan itu yang lebih nampak. Yang lebih nampak kebenarannya maksudnya. Kenapa? Li'annahu laisa fil kitabi. Karena madu ini, pembahasan tentang madu ini, apakah ada zakatnya atau tidak, ini tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam Al-Quran. Wala fis sunnati, dan tidak ada di dalam sunnah, tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalilun sahihun sharihun ala wujubiyya. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas menunjukkan kewajiban adanya zakat madu. Tidak ada. Wal aslu bara'atu dhimmati. Justru hukum asalnya itu apa? Seseorang itu tidak ada tanggungan pada setiap yang dia miliki. Tidak ada tanggungannya. Ya. Hatta yakuma dalilun alal wujubi, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang kewajibannya. Ya. Jadi semua apa yang kita miliki hukum asalnya tidak ada tanggungan bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan ini ada zakatnya. Ya. Punya mobil mahal misalnya sampai MM-an, ya karena tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya yang menunjukkan ada zakat padanya, tidak ada. Tidak ada tanggungan bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Punya tanah banyak, sama saja tidak ada.
Tidak ada zakatnya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, al-haditsu fi anna fil asalil usyru. Imam Syafi'i berkata, hadis tentang bahwasannya pada madu itu ada zakat 1/10 dhaifun, hadisnya dhaif. Imam Syafi'i mengatakan hadisnya dhaif. Wa fi alla yu'khadha minhu dhaifun, dan hadis yang mengatakan tidak diambil zakat dari madu ini juga dhaif. Jadi hadis yang berbicara ada zakat madu 1/10 itu dhaif Imam Syafi'i. Dan hadis yang menyebutkan bahwasannya tidak diambil zakat dari madu itu juga dhaif. Jadi dari dua sisi tidak ada hadis yang sahih. Illa an Umar bin Abdul Aziz. An Umar bin Abdul Aziz, kecuali ada riwayat datang dari Umar bin Abdul Aziz. Ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur ya, yang jadi khalifah. Khalifah mana? Gubernur Madinah. Yang nanti yang dari beliau ini ada pendapat adanya zakat madu ini. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wakhtiyari, dan pilihan saya yang aku pilih, annahu la yu'khadu minhu, bahwasannya tidaklah diambil zakat dari madu. Kenapa? Beliau mengatakan li'anna sunana wal athara thabitatun fi ma yu'khadu minhu. Karena sungguhnya sunnah-sunnah dan asar-asar dari Nabi dan para sahabat itu telah tetap ada di dalam menentukan apa saja yang diambil zakat. Dalam barang apa saja yang ada zakat padanya. Ini sudah ada dalam sunnah dan asar. Walaysat fihi thabitatun, dan tidak ada sunnah dan asar dari mereka dalam madu ini, dalam perkara madu ini. Faka'annahu afuun, maka seakan-akan dalam madu ini dimaafkan, tidak ada tanggungan. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasannya tidak ada zakat pada madu. Madu bisa terkena zakat ketika apa? Ketika seseorang berjual beli madu. Ketika jual beli madu, nanti masuknya di barang perniagaan. Maka madu ini bisa terkena zakat. Seseorang kulaan madu beberapa. Madu mahal ya madunya. Berapa kental misalnya yang harganya sampai di atas harga 10 juta misalnya, maka ada zakat padanya ketika sudah berlalu 1 tahun. Kemudian waqala Ibnul Mundhir, berkata Ibnu Mundhir rahimallah, laisa fi wujubi shadaqati fil asali khabarun yathbutu. Tidak ada khabar yang tetap, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban zakat pada madu. Jadi tidak ada nas yang sahih, yang jelas dalam atau tentang kewajiban zakat pada madu, sehingga tidak ada zakat pada madu, dan ini yang lebih nampak, yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ini masalah yang keempat dari zakat madu. Kemudian masuk di masalah yang ke-5, yakni firrikaz. Karena ini termasuk juga dari sesuatu yang keluar dari bumi, dari bumi. Firrikaz, tentang harta temuan, harta karun, harta temuan.
Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang masih bingung tentang zakat hasil kebun. Tidak ada, alhamdulillah. Nggak ada atau bingung? Eh, zakat hasil kos, nggak ada ya, nggak ada. Tenang saja, tidak ada. Oh, tenang saja tidak ada atau kecewa karena nggak ada ini? Nggak ada, nggak ada sewa kos. Kecuali sewanya mahal sampai nisabnya ya. Sewanya ternyata di total sampai berapa? Sampai 10 juta atau 20 juta. Kita ambil nisab terendah, nisab perak 10 juta. Maka ya bisa terkena nanti sebagaimana uang terkena zakat. Tapi bukan ketika menerima, dihitung nanti ketika sudah selesai dia kosnya. Ya, ketika selesai kosnya baru dihitung 1 tahun. Karena belum menjadi hak milik kita sepenuhnya uang sewa kos itu. Ya kalau habis ya nggak usah dihitung, namanya habis ya sudah berarti. Zakat PNS maksudnya apa? Gaji loh. Penghasilannya berapa? 20 juta. Iya, kalau gajinya cuma tidak sampai nisab, ya tidak ada zakat berarti. Kalau zakatnya sampai nisab, maka dihitung 1 tahun setelahnya baru baru apa? Baru ada zakatnya. Kalau uangnya itu masih ada, kalau uangnya dipakai ya berarti tidak ada zakat. Intinya asalnya zakat gaji itu tidak ada, tidak ada. Yang ada itu zakat uangnya itu. Apakah uangnya itu kemudian nanti tidak digunakan untuk kebutuhan pokoknya atau tidak? Ketika tidak dipakai cuma ngumpul saja di bank terus kemudian ya dihitung zakatnya, dihitung zakat. Kalau setiap menerima gaji tidak ada zakat, tidak ada zakat. Wallah. Kita lanjutkan, yakni al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, yakni firrikazi, yakni tentang harta temuan, harta karun. Dijelaskan di sini ar-rikazu huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyati dhahaban aw fidatan aw ghairahuma mimma alaihi alamatul kufri, yakni sesuatu yang ditemukan dari barang-barang yang disimpan dari jahiliyah sana, dari orang-orang jahiliyah sebelum masuk Islam, sebelum Islam datang. Jadi barang-barang yang ditemukan ini barang-barang milik orang-orang jahiliyah, orang-orang yang sebelum datang Islam. Baik berupa emas atau perak atau yang selain keduanya dari barang-barang yang padanya itu ada tanda-tanda kekufuran. Maksudnya tanda-tanda kekufuran itu ditemukan kendi dari kuningan, kemudian di dalamnya ada koin-koin emas dan di dalam koin emas ini ada misalnya ada tanda salibnya, misalnya ada salibnya, tanda salibnya. Maka ini menunjukkan bahwa ini bukan miliknya orang Muslim, bukan orang Islam. Kalau seperti itu tanda ini, tanda saja. Atau ada namanya nama-nama yang bukan Islam, bukan Islam. Siapa? Misalnya punyanya Raja Hayamuruk. Di situ ada tulisannya, ini milik Muruk.
Misalnya, yang bodoh agamanya Islam bukan? Saya nggak tahu sejarah ini. Raja yang bukan Islam juga. Misal ini raja siapa gitu ya, misalnya raja siapa yang bukan Muslim. Jadi barang yang ditemukan ini ada tanda yang dia bukan miliknya seorang yang Islam. Berbeda ketika di situ nanti ada harta emas atau apa dan ada tulisannya, misalnya ada tulisannya syahadat, berarti ini apa? Orang Muslim ini bukan rikas, ini bukan harta karun. Ya. Harta karun itu ketika harta yang ditemukan itu miliknya bukan bukan Islam, sehingga dikatakan di sini min dafa'inil jahiliyah, dari barang-barang yang disimpan, disembunyikan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Ini disebut harta karun. Kalau barang yang ditemukan itu milik orang Islam, seorang Muslim, maka nanti masuknya bukan rikas tapi luqatah, yakni barang temuan. Ketika kita menemukan berarti harus diumumkan 1 tahun lamanya di media massa atau lewat apa. Baru ketika 1 tahun tidak ada yang mendatangi mengaku, baru menjadi hak milik yang menemukannya. Ya. Kalau rikas ini apa? Langsung menjadi hak dari si yang menemukannya. Ya. Rikas. Jadi harta karun yang diinginkan dalam pembahasan sini sudah paham ya. Dari barang yang ditemukan dari orang-orang jahiliyah yang bukan Muslim. Kemudian diberi tambahan penjelasan di sini, walam yutlab bimadin, dan tidaklah apa rikas ini, harta karun ini dicari dengan harta yang banyak. Jadi ketika apa menemukan harta karun ini tidak dengan apa sudah direncanakan dia menggali di sini dengan mengeluarkan biaya yang banyak, tidak. Namanya harta karun ya ketika gali sumur tahu-tahu ada barang yang berharga misalnya. Ini harta karun. Jadi tidak dengan biaya yang banyak. Walam yutakallaf fihi nafaqatun wa kabiru amalin. Dan tidak dibutuhkan padanya ini, tidak dibutuhkan pada pada rikas ini, pada harta karun ini, yakni biaya, sama dengan tadi, biaya dan banyak usaha. Harus gali sini nggak ada pindah lagi, tidak seperti itu. Wa amma ma tuliba bimalin wa tatallaba kabiru amalin falaisa birikasin. Adapun apa yang dituntut dengan banyak mengeluarkan biaya dan dituntut dengan pekerjaan, dengan usaha yang besar, maka itu bukan rikas namanya, bukan rikas. Karena namanya harta karun ini susah sekali dideteksi, tidak bisa. Biasanya itu nanti masuknya di barang tambang, bukan rikas. Kemudian wayajibu fihi al-khumusu fi qalilihi wa katsirihi, dan wajib pada rikas ini, masalah harta karun ini wajib ada zakat 1/5 fi qalilihi wa katsirihi, baik dia mendapatkan harta karunnya cuma sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak ada zakat 1/5-nya. 1/5 dari yang ditemukan. Berarti 4/5-nya menjadi milik yang menemukan. Wala yustaratu lahu al-haulu walan nisabu. Tidak dipersyaratkan adanya haul, harus berlalu 1 tahun dulu. Tidak dipersyaratkan. Dan tidak ada nisabnya. Tidak ada nisabnya.
li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al-khumus, yakni pada rikas itu ada zakat seperlimanya, ya seperlimanya. Wa huwa, yakni al-fai, yakni fai'un, fai, harta fai itu harta fai, harta rampasan perang tapi sebelum berperang, harta yang didapatkan dari apa, orang-orang kafir yang didapat sebelum berperang, harta fai, ya, yang kemudian apa, dibagikan pada kaum muslimin. Yusrafu fi masalihil muslimin al-amati, yang itu dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Jadi seperlimanya tadi itu diberikan kepada waliul amr untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Jadi di akhir pembahasan masalah rikas ini, di sini penulis ar-rikas di sini maksudnya fai. Kalau fai, kalau dia namanya fai, maka apa? Tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat. Namanya bukan zakat. Kalau zakat itu kan diberikan kepada 8 ahnaf itu kan. Adapun ini fai, maka diberikan kepada waliul amr kemudian untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperlimanya ini. Ya. Jadi ar-rikas ini maksudnya fai, bukan zakat. Tidak masuk dalam pembahasan zakat sebenarnya. Wala yustaratu an yakuna min malin muayyanin, dan tidak dipersyaratkan harta rikasnya ini berupa harta tertentu. Fasawa'un kana minadz-dzahabi awil fiddah au ghairihima, sama saja apakah barangnya tersebut, barang temuannya tadi berupa emas atau perak atau yang selain keduanya. Ya. Apa saja bentuknya. Jadi dikeluarkan ketika menemukan barang temuan yang ada tanda bahwasannya itu dimiliki sebelumnya oleh orang kafir, maka apa? Maka diberikan seperlimanya kepada waliul amr, kepada waliul amr untuk kemaslahatan ummah, kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Itu yang biasanya difatwakan seperti itu. Adapun ditulisan di sini di apa? Kemudian diberikan kepada untuk kemaslahatan kaum muslimin. Langsung untuk kemaslahatan kaum muslimin berarti seolah-olah apa? Ya langsung saja diberikan kepada siapa, kaum muslimin yang membutuhkan, atau untuk apa? Untuk dakwah atau yang lainnya. Maka di situ selama ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka bisa diberikan dengan seperlimanya. Ada kewajiban, ini kewajibannya. Kemudian wa yu'rafu kaunuhu min dafa'inil jahiliyah, dan dikenal barang tersebut dari barang-barang yang disembunyikan oleh orang jahiliyah tadi, biwujudi alamatil kufri alaihi, yakni dengan adanya tanda-tanda kekufuran, tanda-tanda itu miliknya orang-orang kafir pada barang tersebut. Ka kitabati asma'ihim, seperti ada tulisan nama-nama mereka di dalam apa? Barang temuan tadi, ada tulisannya nama-nama mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya barang ini peninggalan mereka. Wa naqsi suwarihim, dan juga contohnya ada ukiran dari gambar-gambar mereka. Ada ukirannya dari gambar-gambar mereka.
yang menjadi simbol-simbol mereka, simbol-simbol orang kafir. Maka apa? Ya, itu menunjukkan ini harta rikas, harta fai. Wa nahwi dzalika minal alamah, dan yang semisal dengan itu dari tanda-tanda yang itu bisa menjadi tanda itu barang itu bukan milik orang Islam. Ya. Maka itu disebut dengan ar-rikas atau fai tadi. Ya. Ya. Ini selesai masalah ar-rikas, cuma sedikit itu. Masih ada satu alinea, ada 4 baris tentang barang tambang, barang tambang. Ya. Dilanjutkan atau habis saja? Hah? Ya, boleh. Ya, kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang zakat barang tambang. Berkata penulis di sini, wa ammal ma'dinu, adapun barang tambang, ini juga hasil bumi karena didapatkan di dalam tanah, dalam bumi. Fahuwa kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha laisa nabatan. Maka dia ini, barang tambang ini, yakni setiap apa yang dihasilkan dari tanah, dari bumi, min ghairi jinsiha, tapi bukan dari jenis tanah. Hasil bumi ini bukan berupa hasil dari jenis tanah, pasir atau yang semisalnya. Ini bukan hasil bumi, tapi yang selainnya. Laisa nabatan, dan bukan tumbuhan, bukan berupa tumbuhan hasil buminya ini. Akan tetapi sawaan akana jariyan, baik hasil bumi ini sama saja apakah dia ini berupa jarian, sesuatu yang mengalir, kan nifti, seperti minyak, seperti minyak. Minyak apa yang dari tanah, minyak apa? Minyak tanah ya mungkin. Iya, minyak bumi ya. Wal qari, aspal, ter. Iya, ter. Ini termasuk barang tambang. Amjamidan, atau yang dia ini berupa
benda mati, jamid, tidak bergerak. Kal hadidi seperti besi, barang tambangnya ini berupa besi. Wan nuhasi atau tembaga dan tembaga. Wad dahabi wal fiddati dan emas dan perak. Wazibak, wazibak, yakni air raksa. Ya, ini apa air raksa? Saya nggak tahu, air keras. Ini semua baru masuk barang tambang, barang tambang. Ya. Kemudian fatajibu fihi zakatu bil ijma'i kama sabaqa. Maka ada wajib zakat padanya dengan ijma' sebagaimana telah berlalu. Ya. Kata ijma' di sini ini apa? Di dipermasalahkan. Karena yang ijma' itu barang tambang berupa emas dan perak saja. Adapun yang lainnya ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Mazhab Hambali Imam Ahmad rahimahullah, semua barang tambang yang memiliki nilai harga, yang ada harganya dan sampai nisab perak, maka ada zakat padanya. Adapun Imam Syafi'i ya, maka barang tambang yang ada zakatnya ya cuma emas dan perak saja, yang lainnya tidak ada. Ya. Sehingga di sini ada khilafiyah. Sehingga kalau dikatakan ijma, iya cuma barang tambang emas dan peraknya saja ijma, sepakat ada zakat. Dan juga li'umumin nususil waridah fi wujubiz zakati fil khariji minal ardi. Karena keumuman nas-nas yang datang di dalam kewajiban zakat tentang apa? Hasil bumi, ya. Kewajiban zakat di dalam hasil bumi. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Zakatlah kalian dari perkara-perkara yang bagus yang kalian telah usahakan dan dari apa-apa yang kami telah mengeluarkan untuk kalian dari bumi. Ini menunjukkan apa yang dihasilkan oleh bumi ini ada zakatnya, di antaranya barang tambang. Akan tetapi ada khilafiyah, apakah selain emas dan perak ini ada zakatnya. Ya. Walau alam yang rajih sebagaimana dua-duanya kuat sebenarnya. Tapi melihat kiasnya nanti kiasnya ini kembali ke zakat emas dan perak sebenarnya. Zakatnya ini dikeluarkan setelah berlalu 1 tahun, kemudian sesuai dengan nisabnya, dengan kewajiban mengeluarkan zakatnya, yakni 1/40-nya, 2,5%-nya, 1/40-nya, dan seterusnya. Ada khilafiyah yang agak rumit. Dan walhamdulillah kita tidak berhubungan langsung dengan barang tambang, ya, sehingga tidak merepotkan kita juga bagaimana menghitung zakat barang tambang ini. Tapi secara singkatnya seperti itu. Barang tambang ini tak ada zakat padanya. Yang disepakati ada zakatnya yakni barang tambang emas dan perak. Adapun barang tambang yang lainnya ini ada silang pendapat. Ya, ada silang pendapat. Ini saja. Ini saja yang bisa kita bacakan, yang kita bisa sampaikan di pertemuan petang hari ini.